Mentari pagi baru saja menyentuh lembut pucuk-pucuk daun kelapa yang menjuntai di Desa Ngadirojo, sebuah desa kecil di pinggiran Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Udara masih sejuk, embun belum sepenuhnya menguap dari rumput-rumput liar di pinggir jalan. Di ujung gang sempit yang hanya bisa dilalui motor, berdirilah sebuah rumah sederhana dengan cat dinding berwarna hijau pucat yang mulai mengelupas. Di teras rumah itu terdapat sebuah warung kecil berukuran 2x3 meter. Warung itu tidak memiliki pendingin ruangan, tidak juga mesin kasir. Rak-raknya terbuat dari kayu lawas, penuh barang kebutuhan pokok seperti minyak goreng, gula pasir, sabun colek, beras kiloan, dan beberapa mie instan dalam dus yang tertumpuk rapi. Warung itu milik Pak Hasan, pria sederhana berusia 57 tahun. Tubuhnya kurus tapi tegap, dengan janggut putih tipis yang tumbuh alami. Setiap hari, sekitar pukul 4.30 pagi, ia bangun sebelum azan subuh. Dengan langkah perlahan dan tenang, ia mengambil air wudhu di pancuran bambu di samping rumahnya. Udara dingin tidak pernah menghalanginya untuk bersujud kepada Allah. Setelah sholat subuh berjamaah di masjid, ia pulang, lalu membuka mushaf Al-Quran yang sudah usang di sudut ruang tamunya. Ia mengulang hafalan surat-surat pendek, terutama yang selalu menjadi pedomannya, surat An-Nahl ayat 90. Baginya, ayat ini bukan sekadar bacaan, tapi prinsip hidup. Setiap kata dalam ayat itu seolah menuntunnya dalam berbisnis dan bermuamalah. Sesungguhnya Allah menyuruh, kamu, berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Quran Surat An-Nahl, 90. Setelah membaca Al-Quran, Pak Hasan menyeduh kopi hitam pahit tanpa gula. Ia tidak pernah makan pagi sebelum duha. Kebiasaannya adalah sholat duha 2 rakaat, memohon agar hari itu dilimpahi keberkahan dalam rezeki yang halal dan bersih. Barulah sekitar pukul 7, ia membuka warungnya. Tapi yang paling mencolok dari warung Pak Hasan bukanlah dagangannya, melainkan sebuah papan kecil bertuliskan tangan, digantung dengan tali rafia di rak paling bawah. Warung wakaf, untuk yang membutuhkan, ambillah secukupnya. Untuk yang mampu, isilah kotak amal ini. Papan sederhana itu menjadi saksi bagaimana Pak Hasan menerapkan nilai, adlu wa al-ihsan, keadilan dan kebaikan, dalam praktik sehari-hari. Ia percaya, beribadah kepada Allah tidak bisa dilepaskan dari menunaikan hak-hak sesama manusia. Setiap kali pelanggan datang, Pak Hasan tak pernah memaksa. Ia tak pernah membujuk dengan trik marketing, apalagi menipu. Kalau ada beras yang sedikit berkutu atau hampir kedaluarsa, ia beritahu jujur. Bu Rina, yang ini lebih murah, tapi ada kutu sedikit. Kalau mau bersih, ambil yang ini, tapi harganya beda ya, katanya suatu pagi pada seorang pelanggan tetap. Pak Hasan juga tidak pernah mengambil untung besar. Kadang hanya 1.000 atau 2.000 rupiah. Baginya, dagang bukan sekadar mencari nafkah, tapi jalan menuju keridhaan Allah. Ia selalu mengingat perkataan Nabi Muhammad. Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, syiddiqin, dan syuhada pada hari kiamat. Hr. Tirmidzi. Suatu hari, ada seorang ibu muda datang membawa anaknya yang demam. Ia terlihat gelisah sambil menghitung uang recehan di tangan. Pak Hasan, saya butuh minyak kayu putih dan obat demam, tapi uang saya cuma 5.000 rupiah, ucapnya lirih. Tanpa berpikir panjang, Pak Hasan mengambil 2 barang itu dan menyerahkannya. Bawa saja dulu, Bu. Tidak usah bayar. Itu anakmu lebih penting. Kalau sudah ada uang, kembalilah. Kalau tidak pun, saya ikhlaskan. Mata ibu muda itu berkaca-kaca. Ia mengucap syukur dan doa berkali-kali sambil memeluk anaknya. Pak Hasan tidak memiliki gaji bulanan, tidak juga pensiun. Tapi rezekinya tidak pernah putus. Warungnya sederhana, tapi tidak pernah kehabisan barang. Bahkan kotak amal di sebelah meja kayu sering terisi oleh orang-orang yang tidak ia kenal. Ada pengendara motor yang berhenti sebentar, menaruh uang, lalu pergi tanpa berkata apa-apa. Ada juga mahasiswa dari kota yang ikut mengisi setelah mendengar cerita tentang warung ini dari temannya. Setiap malam Jumat, Pak Hasan menghitung uang dari kotak amal itu. Lalu ia belikan beras, telur, dan minyak untuk dibagikan kepada janda-janda tua di desanya. Semuanya ia lakukan tanpa sorotan kamera, tanpa publikasi. Ia hanya ingin mengamalkan ihsan, berbuat baik dengan sepenuh hati, seolah-olah Allah melihatnya. Warung kecil di sudut desa itu bukan sekadar tempat jual beli.
Ia adalah ruang ibadah. Tempat di mana nilai-nilai Islam hidup dalam wujud nyata. Di mana keadilan ditegakkan dengan menimbang harga secara jujur, dan kebaikan ditanam dengan memberi tanpa pamrih. Pak Hasan mungkin tidak pernah viral. Ia tidak punya akun media sosial. Tapi di hati masyarakat sekitar, ia adalah panutan. Seorang lelaki yang menjalankan hidupnya sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat An-Nahl 90, tanpa kompromi dan tanpa teater. Adil itu bukan berarti semua sama, tapi semua diperlakukan sesuai haknya. Kebaikan bukan untuk ditunjukkan, tapi untuk dijalankan meski tak dilihat siapa-siapa. Hari-hari Pak Hasan berjalan seperti biasa. Ia tetap membuka warung setiap pagi dengan senyuman yang sama, menyapu halaman sebelum membuka rak-rak kayunya, lalu menyalakan radio tua yang hanya bisa menangkap siaran dakwah dari stasiun lokal. Hidupnya tenang, sederhana, dan lurus seperti jalan setapak menuju masjid yang tiap hari ia lewati. Namun, sebagaimana hidup para syalihin dan orang-orang yang menjunjung kejujuran, ujian tidak pernah jauh dari mereka. Ujian datang bukan karena keburukan, tapi justru karena kebaikan yang mengusik mereka yang hatinya gelap. Pada suatu pagi yang agak mendung, seorang pemuda dari desa sebelah datang membeli beberapa kebutuhan rumah. Ia membawa ponsel di tangan, merekam secara diam-diam saat Pak Hasan sedang membereskan rak-rak. Video itu hanya berdurasi 35 detik, diambil dari sudut rendah dan dengan narasi yang sangat menyesatkan. Lihat ini, warung tua yang katanya wakaf, tapi isinya barang-barang expired. Jangan tertipu dengan topeng-topeng religius kayak gini. Dunia ini penuh penipu bermodus kebaikan. Lalu video itu diunggah di TikTok dan Instagram. Tanpa disangka, video tersebut viral dalam waktu kurang dari 24 jam. Ratusan komentar berdatangan. Mayoritas menelan mentah-mentah narasi si perekam. Dagang pakai nama Allah tapi nipu. Zaman sekarang banyak yang pura-pura dermawan. Jangan percaya warung kayak gini, pasti modus. Kabar cepat menyebar. Bahkan sebelum matahari benar-benar naik, beberapa tetangga sudah mulai bisik-bisik. Ada yang tiba-tiba lewat tapi tidak menyapa seperti biasa. Ada yang hanya membeli seperlunya lalu pergi terburu-buru, tanpa menatap wajah Pak Hasan. Beberapa pelanggan yang biasanya datang setiap pagi, tiba-tiba menghilang. Bu Rukiah, tetangga dekat yang biasa mengambil sembako secara hutang, kini enggan menatap wajah Pak Hasan saat berpapasan di jalan. Ia hanya mengangguk pelan, seperti takut ketahuan berbicara dengan orang yang sedang difitnah. Warung yang biasanya ramai, kini mulai sepi. Kotak amal tak lagi terisi. Bahkan ada 2 orang tak dikenal datang dan diam-diam memfoto warung dan kotak amalnya. Entah untuk apa. Tapi yang luar biasa dari Pak Hasan adalah sikap diam dan tawakalnya. Ia tidak membalas. Ia tidak membela diri di media sosial, karena memang tidak punya akun apa-apa. Ia tidak mendatangi rumah si perekam, meski warga tahu siapa pelakunya. Ia hanya tetap berdiri di balik meja kayunya, menyapa siapapun yang datang dengan senyuman lembut seperti biasa. Ketika seorang santri dari masjid menanyakan kenapa beliau tidak membantah atau membuat klarifikasi, Pak Hasan hanya menjawab, "Kalau aku bela diriku sendiri, mungkin hanya segelintir yang percaya. Tapi kalau aku sabar dan serahkan pada Allah, maka Dia yang akan membelaku." Bukankah Allah sudah mengajarkan? Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan, dan melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Quran Surat An-Nahl 90. Kalimat itu ia ucapkan sambil menatap langit yang mulai gelap karena mendung. Tidak ada nada sedih, hanya keteguhan iman dari seorang lelaki sederhana yang hidupnya dipenuhi keikhlasan. Tak hanya reputasi, ujian juga menghantam ekonomi keluarga Pak Hasan. Karena warung sepi, ia mulai kesulitan untuk mengisi stok barang. Uang hasil penjualan tak cukup untuk membeli ulang barang ke grosir. Sementara itu, kebutuhan dapur tetap berjalan. Suatu malam, istrinya, Bu Siti, membuka lemari beras dan hanya menemukan sisa 1 liter beras. Mereka tidak mengeluh, tidak menyalahkan siapa-siapa. Malam itu mereka tetap makan dengan syukur, nasi putih, tempe goreng, dan sambal terasi. Kalau ini ujian dari Allah, insya Allah ada hikmahnya, Pak, ucap Bu Siti pelan sambil menuang air putih ke gelas Pak Hasan. Insya Allah. Allah sedang mendidik kita untuk lebih sabar. Dan sabar itu lebih berat daripada besi, jawab Pak Hasan sambil tersenyum. Hari demi hari Pak Hasan tetap membuka warung meski hanya 1 atau 2 pelanggan yang datang.
Ia tetap menyapu halaman, tetap mengaji setelah subuh, dan tetap menyalakan radio dakwah kesayangannya. Tidak ada yang berubah dari dirinya, kecuali jumlah senyuman yang kini makin banyak mengandung keikhlasan yang murni. Sementara itu, langit mulai menyiapkan kejutan, karena Allah tidak pernah tidur. Di saat manusia menjatuhkan dengan lisan, Allah sedang menulis naskah pembelaan yang lebih indah. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah 216. Pagi itu matahari bersinar cerah, seolah semesta ingin menenangkan luka yang selama berminggu-minggu menggerogoti warung kecil Pak Hasan. Angin semilir menyapu lembut halaman rumahnya yang bersih, disapu dengan penuh cinta sejak subuh tadi. Di atas meja kayu yang sudah tua, Pak Hasan menata kembali beberapa bungkus mie instan dan sabun batang yang tersisa. Meski sepi pembeli, ia tetap merapikan barang dagangannya, bukan demi untung, tapi karena ia ingin tetap beribadah dengan niat yang lurus. Tepat setelah adzan zuhur berkumandang, seorang pemuda tampak berdiri di depan warung. Wajahnya ragu, seolah membawa beban. Ia mengenakan jaket abu-abu dengan ransel lusuh di punggung. Namanya Ilham, mahasiswa semester akhir dari Fakultas Ekonomi Islam di sebuah kampus negeri di Jogja. Ilham sudah beberapa kali datang ke warung Pak Hasan. Bukan untuk membeli, tapi mengisi kotak amal secara diam-diam. Ia pernah membaca tulisan kecil di atas rak wakaf dan merasa tersentuh. Ia tahu betul siapa Pak Hasan, bukan dari video fitnah, tapi dari pengamatan langsung dan interaksi nyata. Ilham menunduk dalam, lalu berkata pelan, "Pak, saya minta izin untuk bantu Bapak. Saya tahu video itu tidak benar. Saya pernah bantu salah satu teman saya yang jadi supplier barang ke warung ini. Semua produk yang Bapak jual halal dan layak konsumsi. Saya tidak bisa diam, Pak. Ini ketidakadilan." Pak Hasan menatapnya sebentar, tersenyum hangat, lalu berkata, "Mas Ilham, kalau kamu ingin membela saya karena ingin keadilan ditegakkan, saya dukung. Tapi jangan karena ingin membalas dendam. Di dalam Al-Quran, Allah memerintahkan kita berlaku adil dan berbuat baik, bukan menambah permusuhan. Kalau bisa, balaslah keburukan itu dengan cara yang paling indah." Esoknya, Ilham membuat video singkat berisi testimoni tentang warung Pak Hasan. Tidak penuh emosi, tapi penuh data dan fakta. Ia tunjukkan bukti pembelian barang dari supplier resmi, tanggal kadaluarsa produk yang valid, dan rekaman wawancara langsung dengan beberapa pelanggan lama yang merasa sangat terbantu oleh kebaikan Pak Hasan. Di akhir video, Ilham menutup dengan kutipan ayat yang selama ini jadi pegangan hidup Pak Hasan. Sesungguhnya Allah menyuruh, kamu, berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Quran Surat An-Nahl 90. Ia unggah video itu di TikTok, Instagram, dan YouTube Shorts. Awalnya hanya mendapat puluhan views, lalu ratusan, hingga akhirnya menembus puluhan ribu dalam 3 hari. Komentar yang dulu penuh fitnah, kini berganti menjadi permintaan maaf dan rasa haru. "Ya Allah, saya ikut menyebarkan video fitnahnya, sekarang saya malu." Pak Hasan adalah contoh nyata muslim sejati. Semoga Allah membalas segala kebaikan beliau, dunia dan akhirat. Warga sekitar yang sempat terpengaruh isu fitnah, mulai berdatangan kembali. Satu persatu, mereka meminta maaf secara langsung. Bu Rukiah datang membawa sepiring kue, wajahnya sembab, matanya memerah karena menangis. "Maafkan saya, Pak, saya ikut menjauh waktu itu. Saya takut ikut terbawa, tapi sekarang saya sadar. Bapak nggak pernah berubah, hanya kami yang mudah goyah." Pak Hasan hanya tersenyum, lalu menjawab lembut, "Saya sudah memaafkan bahkan sebelum kamu minta maaf, Bu. Tidak semua manusia kuat dalam badai fitnah. Tapi Allah Maha melihat siapa yang jujur." Warung Pak Hasan kembali hidup. Tapi bukan hanya itu, konsep warung wakaf mulai ditiru oleh tetangga-tetangganya. Bahkan kepala desa pun mengajaknya berdiskusi untuk membuat program warung kebaikan skala dusun. Suatu malam, setelah sholat Isya, Pak Hasan duduk di serambi rumah. Ia menatap langit penuh bintang, sambil memegang mushaf yang usang tapi bersih. Ia mengulang-ulang ayat yang menjadi bagian dari napas hidupnya. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan. Air matanya menetes pelan,
bukan karena sedih, tapi karena syukur. Ujian berat yang ia hadapi bukan melemahkan, tapi justru meninggikan derajatnya di hadapan manusia dan, ia berharap, juga di hadapan Allah. Keadilan dalam Islam bukan sekadar vonis di pengadilan. Ia hidup dalam warung kecil, dalam kata-kata jujur, dalam perlakuan yang adil meski kepada orang yang memfitnah. Pak Hasan menunjukkan bahwa keadilan adalah sifat hidup orang bertakwa, bukan slogan belaka. Dan ketika keadilan dijalankan dengan ikhlas, ia akan menenangkan jiwa, membangunkan nurani, dan menggetarkan hati manusia yang sebelumnya menutup mata. Kalau engkau bersabar ketika difitnah, engkau bukan hanya diberi pahala, tapi ditinggikan derajatnya oleh Allah. 2 pekan telah berlalu sejak video klarifikasi Ilham mengubah suasana dusun kecil di Gunung Kidul. Warung Pak Hasan, yang dulunya sepi dan penuh prasangka, kini kembali ramai. Tapi keramaian kali ini berbeda. Ia bukan sekadar transaksi dagang, melainkan pertemuan hati-hati yang ingin belajar, menebus, dan meneladani. Suatu pagi, rombongan anak muda dengan seragam kampus datang ke warung Pak Hasan. Mereka memperkenalkan diri sebagai komunitas mahasiswa pencinta ekonomi syariah. Salah satu dari mereka, Rika, maju dan berkata dengan penuh hormat. Pak Hasan, kami datang bukan untuk membeli, tapi untuk belajar. Konsep, warung wakaf, yang Bapak jalankan sangat sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Kami ingin tahu bagaimana caranya bisa mempraktikkan ini di kota. Pak Hasan tersenyum malu. Ia bukan orang berpendidikan tinggi. Ia tidak mengerti istilah-istilah teknis seperti ekonomi berbasis wakaf, mikrosyariah, atau inovasi sosial. Tapi yang ia tahu, barang halal, dagang jujur, bantu orang susah, dan tidak ambil untung berlebih. Itu saja. Ia menjawab dengan lembut. Saya cuma jalani yang saya bisa. Kalau ada orang lapar, saya bantu. Kalau ada yang mampu, saya minta bantu isi kotak. Saya tidak tahu ini model ekonomi atau bukan. Saya cuma ingin warung ini jadi sebab turunnya rahmat Allah, bukan sekadar tempat cari uang. Kepala desa yang mendengar perkembangan ini segera mengundang Pak Hasan ke balai dusun. Di hadapan tokoh-tokoh desa, ia mengusulkan program baru. Warung kebaikan, warung-warung kecil di desa yang menyediakan rak wakaf seperti milik Pak Hasan, dibina bersama, dan disambungkan dengan donatur tetap dari kota. Pak Hasan awalnya menolak. Saya ini cuma pedagang kecil, Pak Lurah. Saya takut nanti niat saya jadi tidak murni karena terlalu besar. Namun sang lurah meyakinkannya. Justru karena niat Pak Hasan murni, maka harus diperluas. Biar makin banyak yang merasakan manfaatnya. Akhirnya, 3 warung di dusun lain mulai mengikuti jejaknya. Mereka menghubungi Pak Hasan untuk belajar langsung, cara menjaga kejujuran, menyusun sistem rak wakaf, dan mengedukasi warga agar tidak menyalahgunakannya. Suatu sore, datanglah seorang ibu parubaya dengan anak kecilnya. Mereka bukan warga desa setempat. Sang ibu baru saja ditinggal suaminya karena kecelakaan kerja di Kalimantan. Ia pulang kampung dengan tangan kosong. Tanpa banyak bertanya, Pak Hasan menyuruhnya duduk, mengambilkan segelas teh hangat, dan membungkuskan beras serta kebutuhan pokok dari rak wakaf. Ambil ini, Bu. Tak usah malu. Di sini bukan tempat orang minta-minta. Di sini tempat orang bantu orang. Ibu itu menangis sambil memeluk bungkusan plastik berisi sembako. Ia bersyukur bukan karena barangnya banyak, tapi karena masih ada manusia yang memanusiakan sesamanya. Di tengah hari yang sibuk, seorang lelaki tua dengan tongkat kayu datang perlahan. Rambutnya putih, wajahnya penuh kerutan. Tapi Pak Hasan mengenalinya segera. Pak Mufid? Pak Mufid, sahabat masa kecil Pak Hasan yang dulu merantau ke Jakarta dan pernah memutuskan hubungan karena urusan warisan, kini kembali pulang ke desa dalam keadaan sakit. Ia datang dengan niat meminta maaf. Hasan, saya dulu pernah menuduh kamu macam-macam karena soal sawah. Saya tahu itu salah. Tapi waktu saya lihat video Mas Ilham, hati saya runtuh. Saya malu, San. Pak Hasan langsung memeluknya. Air matanya menetes pelan. Sudah, Fit, sudah. Warisan itu tidak akan kita bawa ke kubur. Tapi maaf dan damai, itu yang akan meringankan hisab kita nanti. 2 sahabat yang sempat berpisah puluhan tahun kini berdamai. Di antara rak-rak kayu dan bau sabun colek, Allah pertemukan kembali 2 hati yang pernah retak. Dari warung kecil di sudut dusun,
Kebaikan itu menular seperti angin sejuk yang menyingkirkan debu fitnah. Ia menghidupkan kembali semangat gotong royong, mengajarkan bahwa berbagi tidak harus menunggu kaya, dan menunjukkan bahwa keadilan sosial bisa dimulai dari dua hal, kejujuran dan empati. Pak Hasan tidak mencari nama. Ia tidak pernah menulis kata-kata motivasi. Tapi tindakannya adalah pelajaran nyata. Setiap orang yang datang ke warungnya, pulang bukan hanya membawa barang, tapi juga membawa pelajaran hidup. Jika satu kebaikan dilakukan dengan ikhlas, maka ia akan terus mengalir. Bahkan setelah tubuh kita terkubur, kebaikan itu akan tetap tumbuh, seperti pohon yang ditanam karena Allah. Waktu terus bergulir. Hujan dan kemarau silih berganti. Tapi warung kecil di sudut desa Ngadirojo itu tetap berdiri kokoh, meski dindingnya mulai memudar dan kayunya lapuk dimakan usia. Di dalamnya, seorang lelaki tua tetap setia duduk di balik meja kayu, mengatur rak, menyapa dengan senyuman, dan tak pernah lupa membaca doa sebelum membuka dagangannya. Dialah Pak Hasan. Nama yang dahulu hanya dikenal di lingkungan RT, kini dikenal sampai kota. Tapi ia tidak berubah. Ia masih berjalan ke masjid 5 kali sehari. Masih memanggil anak-anak kecil dengan sebutan, "Nak." Masih menyimpan uang kembalian receh dalam toples kaca agar lebih mudah diberikan ke orang yang membutuhkan. Namun, tubuh Pak Hasan mulai melemah. Suatu sore, setelah menyapu halaman, Pak Hasan duduk bersandar di kursi bambu. Napasnya lebih berat dari biasanya. Bu Siti, istrinya, mulai merasa khawatir. "Pak, kenapa cepat capek sekarang? Mau saya panggilkan Pak Ustaz atau ke puskesmas?" Pak Hasan hanya tersenyum. Ia memandang langit yang mulai menguning oleh cahaya senja. "Saya cuma capek dunia, Bu. Tapi hati saya tenang, karena saya merasa Allah sedang memanggil saya pelan-pelan." Kalimat itu membuat Bu Siti tercekat. Air matanya mulai jatuh tanpa bisa ditahan. Ia tahu suaminya bukan orang yang suka mengeluh. Kalau ia berkata seperti itu, berarti benar-benar ada tanda-tanda besar dari Allah. Hari Jumat. Pak Hasan bangun lebih awal dari biasanya. Ia mandi, memakai baju koko putih yang sudah disetrika rapi, lalu menulis sesuatu di buku catatan kecil yang biasa ia simpan di bawah laci warung. Setelah itu, ia pergi ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Pagi itu, ia sholat dengan khusyuk luar biasa. Setelah salam, ia tak langsung berdiri. Ia berdoa lama sekali. Wajahnya basah oleh air mata. Pak Ustaz yang memimpin sholat bahkan mendekatinya dan bertanya pelan, "Pak Hasan, panjenengan gimboten napa-napa?" Pak Hasan menjawab, "Saya sedang berpamitan, Ustaz, tapi tidak ke manusia. Saya pamit pada dunia." Sekitar pukul 9 pagi, Bu Siti menemukan Pak Hasan sudah dalam posisi duduk di kursi warung. Tubuhnya condong ke meja, matanya terpejam, dan Al-Quran kecil terbuka di pangkuannya. Bibirnya masih tersenyum. Pak Hasan telah wafat. Ia kembali kepada Rabbnya dengan damai, di tempat ia beribadah setiap hari, di tempat ia menebar keadilan dan kebaikan, di tempat ia menunjukkan bahwa hidup sederhana bisa menjadi sangat bermakna jika diniatkan untuk Allah. Kabar wafatnya Pak Hasan menyebar cepat. Warga dari desa sebelah, mahasiswa, donatur dari kota, bahkan pejabat pemerintah datang melayat. Jalan sempit menuju rumahnya penuh dengan pelayat yang menangis dalam diam. Anak-anak yang dulu menerima jajanan gratis dari rak wakaf berdiri dengan mata sembab. Para janda dan lansia yang dulu sering menerima sembako dari warungnya datang membawa bunga, bukan hanya untuk menghormati, tapi karena mereka merasa kehilangan sosok ayah dan pelindung. Bu Siti memeluk mushaf suaminya yang masih terbuka di halaman surat An-Nahl ayat 90. Di atas nisan kayu yang sederhana, para warga meletakkan papan kecil bertuliskan, "Disinilah beristirahat Pak Hasan, orang yang hidup dengan keadilan dan wafat dalam kebaikan." Warung Pak Hasan tidak tutup. Anak sulungnya, Farid, yang sebelumnya merantau di Kalimantan, memutuskan untuk pulang dan meneruskan perjuangan ayahnya. Tapi Farid tidak menjalankannya sebagai warung biasa. Ia membuatnya menjadi warung kebaikan Hasan, tempat belajar ekonomi Islam praktis, tempat sedekah makanan, dan tempat berbagi kisah hidup penuh makna. Farid juga membuka pelatihan bagi pemuda-pemudi desa tentang kejujuran dalam bisnis, zakat perdagangan, dan wakaf produktif. Ia mengajak generasi muda untuk tidak sekadar mencari untung, tapi juga beramal lewat dagang. Kini, warung kecil itu telah melahirkan 10 warung kebaikan lain di desa-desa sekitar. Semua itu tidak akan pernah terjadi
jika dulu tidak ada satu orang tua yang ikhlas berjualan demi Allah. Pak Hasan telah tiada. Tapi jejaknya tertinggal di setiap hati yang mengenalnya. Ia tidak pernah menjadi tokoh nasional. Tidak pernah diwawancara TV. Tidak pula viral karena sensasi. Tapi ia viral di langit. Karena malaikat mencatat kebaikannya setiap hari, dengan tinta keikhlasan. Jika kamu tidak bisa jadi ulama, jadilah orang alim. Jika kamu tidak bisa jadi orang alim, jadilah pencinta ilmu. Tapi jika semua itu belum mampu, maka setidaknya, jangan benci pada kebaikan. Imam Syafi'i, yang sering dikutip Pak Hasan. Dan Pak Hasan. Ia bukan hanya mencintai kebaikan. Ia adalah wujud dari kebaikan itu sendiri. Pak Hasan telah membuktikan bahwa surat An-Nahl ayat 90 bukan hanya untuk dihafal, tapi untuk dihidupkan. Sesungguhnya Allah menyuruh, kamu, berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Dan hari ini, kita semua adalah saksi hidup dari pelajaran itu.